Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa PAI semester 4 mata kuliah Dirasa Agama Intensif. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang isu kontemporer yang berkaitan dengan dirasa Islamiyah, di mana untuk awal kita akan mulai dengan diskusi bersama tentang apa itu isu-isu kontemporer dan bagaimana cara menganalisanya. Jadi untuk pertemuan kali ini sampai seterusnya kita sudah tidak lagi membahas mengenai teori, tapi kita membahas mengenai praktik. Jadi untuk praktiknya maka nanti saya bebaskan kepada Anda untuk menggali masalah apapun. Nanti hasilnya di-share via WA group lewat voice note, nanti akan langsung saya komentari. Langsung saya nilai juga. Jadi nanti penilaiannya untuk kali ini tidak memakai Google Form, tapi nanti pakai WA group, pakai voice note. Oke. Untuk yang pertama kaitannya dengan isu kontemporer dalam perspektif dirasa Islamiyah, kita akan bahas tentang masalah akidah. Pengantarnya terlebih dahulu, jadi sebelum menelaah atau menganalisa serta mencoba menggali hukum serta istiadat ulama tentang permasalahannya, maka perlu diketahui bersama bahwasannya Anda sudah perlu memahami dulu perkuliahan yang sebelumnya yang terakhir tentang bagaimana cara melakukan istimbat hukum dalam kalangan NU, di mana di sini kita tidak menelaah Al-Quran dan hadis, tapi kita mencoba untuk mentadaburi. Mentadabur itu apa? Tadabur itu mencoba untuk mencoba untuk menggali Al-Quran dan hadis dalam perspektif kita, bukan untuk menggali hukum dari Al-Quran dan hadis. Jadi hanya untuk mencari hikmah, kira-kira menurut kita itu bagaimana, itu namanya tadabur. Jadi tadabur untuk versi kita, untuk diri kita. Jadi hasil dari diskusi ini bukan untuk mencari sebuah hukum, untuk menghakimi sebuah hukum, bukan, karena kita tidak punya kelayakan, tidak punya kualifikasi untuk masuk ke sana. Kita bukan mujtahid. Di sini kita adalah orang-orang yang belajar. Jadi di sini nanti kita berusaha untuk bertadabur dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang kita ketahui, dari perspektif pengetahuan yang kita ketahui tentang akidah, untuk mencoba untuk menelaah dan juga menganalisa masalah-masalah yang ada di sekitar kita berkaitan dengan akidah Islamiyah. Setidaknya cara ini bisa dipakai untuk tadabbur, ya, telaah pribadi. Analisa masalah ini bukan untuk ijtihad hukum, setidaknya mampu istaklid atau ittiba ijtihad para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, atau tadabbur untuk kepentingan pribadi. Jadi ini kita mencoba untuk saling sharing. Tapi yang perlu digarisbawahi tadi, ya, garis bawahnya adalah kita tidak mencoba untuk mencari hukum. Kita adalah mencoba untuk mencari tadaburnya, mencari perspektif kita, mencoba untuk saling tukar pikiran berdasarkan perspektif kita tentang suatu masalah, berdasarkan dengan pengetahuan-pengetahuan dasar yang telah kita ketahui. Oke. Yang pertama saya berikan contoh tentang telaah akidah, tentang masalah yang terjadi di sekitar kita yang biasanya menuai polemik. Jadi ada di masyarakat kita itu berobat ke pengobatan alternatif yang bukan dokter, dengan media doa, lalu obat tradisional, lalu ritual-ritual, bahkan ada yang mandi kembang macan kerah, ada yang misalnya, kalau obat tradisional saya kira masih biasa, ya, pakai jamu misalnya, pakai pohon akar-akar tanaman dan lain sebagainya, itu kan biasa. Tapi kadang yang menuai polemik itu adalah ketika nanti sudah masuk ke ritual-ritual tertentu. Harus misalnya menyediakan menyediakan barang-barang tertentu untuk diberikan atau disajikan kemana, untuk dibuat sesajen misalnya, untuk dilarung misalnya, untuk intinya ada ritual-ritual lah. Lalu ada ritual doa pula, misalnya mengamalkan doa-doa tertentu untuk kesembuhan, mengamalkan membaca ini sebanyak berapa kali untuk kesembuhan dan lain sebagainya. Jadi yang perlu Anda lakukan apa? Yang perlu Anda lakukan adalah dengan menggunakan perspektif Anda. Saya meminta Anda untuk mencoba menggali latar belakang masalah. Saya berikan contoh untuk masalah ini, ya. Untuk masalah ini, menggali latar belakang dan juga masalahnya. Jadi ini adalah awal ketika Anda mencoba menggali masalah, membuat suatu makalah modalnya. Anda kalau mau membuat makalah itu kan pasti di awal ada yang namanya latar belakang masalah. Latar belakang masalah itu berarti Anda harus tahu latar belakangnya dan Anda harus tahu masalahnya. Dan caranya seperti ini. Menggali latar belakang masalah.
Yang pertama, latar belakangnya. Budaya kita itu memang mengenalkan tentang pengobatan-pengobatan yang macam-macam di zaman dulu sampai sekarang, sejak lama. Di mana pengenalan ini, pengobatan alternatif ini, itu dipandang sebagai pengobatan yang murah, terjangkau oleh masyarakat. Dengan argumentasi semacam ini, bahwasannya ada yang namanya argumentasi di masyarakat yang namanya ikhtiar, berobat itu lewat jalan apa saja. Pengobatan itu apa kalau di bahasa kita itu nyampar nyandung. Nah, pengobatan itu nyampar nyandung bisa buat lewat apa aja. Dan faktanya memang di kita itu banyak sekali orang yang tidak memiliki dana yang cukup untuk pergi ke dokter, untuk ke rumah sakit. Itu yang terjadi. Latar belakangnya seperti itu. Jadi pada intinya budaya kita itu memang dari sejak lama itu mengenalkan yang namanya pengobatan alternatif. Pengobatan lewat doa, lewat obat alternatif, lewat jamu, lewat ritual-ritual, mandi kembang, lewat ritual larung, dan lain sebagainya. Macam-macam. Karena itu dipandang sebagai ikhtiar. Itu lewat jalan apa saja. Kesembuhan yang diberikan oleh Allah itu bisa lewat apa saja. Makanya ikhtiarnya itu bisa lewat apa saja. Itu pandangannya. Latar belakangnya seperti itu. Sejarah, latar belakang, fakta yang terjadi seperti itu. Sekarang masalahnya bagaimana? Masalah yang terjadi itu adalah terdapat stigma. Stigma oleh orang-orang yang mungkin agak keras mungkin ya. Di mana pengobatan alternatif itu tidak sesuai dengan syariat Islam. Kenapa bisa demikian? Karena yang disamakan dengan pergi ke dukun. Di sisi lain pengobatan semacam ini sudah menjadi budaya dan jalan upaya penyembuhan yang relatif murah. Jadi stigma yang terjadi di masyarakat, kalau orang berobat alternatif lewat doa, lewat ritual itu seakan-akan dia pergi ke dukun. Nah, kalau analisa kita bagaimana? Ini analisa saya ya. Ini coba saya memberikan contoh analisa. Ini kan analisa sengaja saya tidak tulis di sini. Jadi analisa ini saya fokuskan ke ranah tauhidnya, ke ranah akidahnya. Walaupun boleh nanti ditambah dengan analisa fikih dan juga akhlaknya juga boleh. Tapi fokusnya adalah analisa ke tauhidnya. Jadi di sini masalahnya adalah banyak orang yang menyamakan pergi ke pengobatan alternatif itu seakan-akan seperti pergi ke dukun. Apakah benar demikian? Kita harus ketahui terlebih dahulu ya, bahwasannya dari analisa saya pribadi ya, bahwasannya kita sudah tahu yang namanya akidah itu letaknya bukan pada perbuatan, letaknya ada di hati kita. Ya. Walaupun tentu saja pergi ke dukun itu jelas itu merupakan perbuatan yang tidak benar. Kalau pergi ke dukun. Tapi bagaimana kalau pergi ke orang yang memang dalam tanda kutip dipercaya dia bisa menyembuhkan. Misalnya pergi ke siapa, itu lo pergi ke mbah itu, pergi ke pak itu, dia ini bisa lo menyembuhkan lewat doa, dia bisa lo menyembuhkan lewat pijet, dan pijetnya itu aneh, pijetnya hanya tinggal dipegang tok itu bisa sembuh. Itu dia bisa loh lewat memberikan ramuan ini, dan seterusnya. Apakah itu bisa disamakan dengan dukun? Sehingga stigma dari beberapa golongan itu kita bisa patahkan. Apakah seperti itu? Kalau analisa saya pribadi, kalau pergi ke tempat orang yang memang misalnya dipercaya oleh masyarakat, orang tersebut itu adalah sebagai jalan kesembuhan, kalau bagi saya pribadi itu tidak apa-apa. Kenapa demikian? Ya tinggal akidahnya. Keyakinannya bagaimana? Iktikad akidahnya ketika seseorang berobat itu bagaimana? Kalau keyakinannya adalah yang menyembuhkan itu Allah, tapi ikhtiarnya itu lewat jalan apa saja, ya apa salahnya? Walaupun orangnya itu terkenal misalnya memberikan suatu, walaupun nanti ini ada batasannya kalau menurut saya pribadi ya. Misalnya kalau sampai ada yang namanya si mbah ini atau si orang yang dipercaya bisa menyembuhkan ini, yang bisa menjadi lantaran atau sarana ini, misalnya dia memberikan ini syarat, kamu harus menyembelih ayam, lalu kamu larung di kali ini, lalu kamu persembahkan untuk penunggu kali dan seterusnya, itu jelas itu sudah tidak bisa, nggak boleh yang seperti itu. Tapi kalau misalnya lantarannya atau misalnya sarananya itu adalah diminta untuk mengumpulkan daun apa, lalu misalnya digodok atau direbus ya, direbus lalu diminum dan seterusnya, atau mengamalkan doa apa, membaca surat apa
dan seterusnya, dengan keyakinan beliau orang tersebut itu hanya sebagai sarana yang menyembuhkan adalah Allah, maka itu enggak apa-apa. Lagi-lagi, akidah itu berbicara mengenai keyakinan. Selama keyakinannya masih lillahi ta'ala, masih seperti itu, maka enggak masalah. Karena gini, yang namanya berobat, jangankan ke alternatif, pengobatan ke dokter saja, kalau kita meyakini dokterlah yang menyembuhkan, obat-obatnya dokter, rumah sakit, operasi yang menyembuhkan, itu sudah keluar, itu sudah bahaya, itu sudah kufur. Jadi ketika kita mempercayai seseorang atau siapapun, mau dokter, mau apapun, mau siapapun, dialah yang menyembuhkan, itu secara akidah itu sudah nggak benar, udah nggak diperbolehkan. Jadi bagi saya, bukan masalah alternatif atau tradisionalnya, bukan masalah dia dokter atau bukan, tapi yang jadi masalah adalah keyakinan kita mengenai orang tersebut, keyakinan kita tentang sarana tersebut itu bagaimana. Itu tadabbur versi saya seperti itu. Oke, itu masalah yang pertama. Jadi ada latar belakang, ada masalah yang terjadi, lalu analisa saya pribadi, tadabbur saya berdasarkan versi tauhidnya bagaimana. Yang selanjutnya, ada masalah tradisi tentang selamatan, kenduri, atau bahkan ritual-ritual sajen. Lalu ada misalnya mandi kembang sebagai sarana tolak balak, ya, sering sekali di kita, ya. Latar belakangnya bagaimana? Latar belakangnya adalah budaya kita tidak dapat dipungkiri berasal dari budaya, animisme dan dinamisme. Tradisi Hindu Buddha juga ikut mewarnai budaya kita. Tolak balak merupakan salah satu cara dengan berbagai sarana, berbagai upaya menolak keburukan, pagebluk dan lain-lain. Di mana tolak balak ini dilakukan dengan cara mandi, dengan cara memberikan sedekah, sesajen, wiwit, tradisi kenduri, genduren, selamatan, macam-macam. Dengan niatan tolak balak, menolak keburukan. Dan budaya ini adalah budaya yang diwariskan oleh nenek moyang. Masalahnya apa? Masalahnya tradisi ini menuai polemik. Apa itu? Dilakukan dengan keyakinan yang salah. Di sisi lain, tradisi tolak balak sudah menjadi bagian budaya kita yang tidak dapat dipisahkan. Jadi yang menjadi masalah adalah ketika tradisi ini menuai masalah saat dilakukan dengan keyakinan yang salah. Keyakinan misalnya ketika seorang selamatan lalu diberikan keselamatan. Ketika seorang kenduri, maka dari kenduri itu nanti bisa menolak balak. Nah, itu yang salah. Karena bukan kendurinya, bukan selamatannya. Ya, analisanya dari versi saya, ya, tadabbur versi saya. Yang namanya kenduri, selamatan itu semuanya lagi-lagi sarana. Lagi pula kita harus tahu, kita harus dalemi. Di dalam kenduri, di dalam selamatan itu ada yang bertentangan dengan syariat Islam atau enggak? Bertentangan baik dari sisi akidah, fikih maupun akhlak, bertentangan tidak. Kalau enggak bertentangan enggak apa-apa. Misalnya membuat bucu, ya, nasi bucu, nasi asin, sego asin, lalu ada apa itu namanya, ingkung, ayam atau mungkin apa dan lain sebagainya, macam-macam. Bahkan ada yang bilang sampai 7 macam dan lain sebagainya, dengan niatan untuk sebagai tolak balak. Asalkan itu diniatkan sebagai sarana dengan keyakinan bahwasannya yang memberikan keselamatan hanyalah Allah, itu nggak apa-apa. Lagi pula di zaman ini kadang bungkusnya masih sama, ada kendurinya, macam-macam, bungkusnya masih mirip dengan tradisi-tradisi zaman dulu, tapi muatannya udah berbeda. Kalau di zaman dulu misalnya ingkungnya itu disajikan atau dibuat sajian untuk penunggu kali gitu, ya. Dikelekke bahasanya, atau dilarung atau dialirkan, dibuang di kali gitu. Nah, itu jelas itu bertentangan dengan syariat kita. Karena di samping itu mubazir dari sisi fikih, itu kan jelas itu ada semacam kayak ritual itu untuk persembahan kepada penunggu kan gitu. Nah, itu jelas itu nggak boleh. Tapi kalau untuk disajikan, untuk disedekahkan kepada tetangga, dimakan bersama, itu kan nggak apa-apa. Itu ada tradisi sedekah di situ. Ada sedekah, ada mujahadah, ada doa bersama. Walaupun bungkusnya masih mirip, yaitu kenduri kan gitu. Bahkan sesajen pun, kalau nanti sesajennya ini kok memang tidak memberikan mubadzir, ya, tidak ada akad mubadzir, tidak ada yang terbuang sia-sia,
adanya adalah sedekah dan lain sebagainya, itu nggak masalah. Jadi selama tidak bertentangan dengan syariat Islam itu nggak apa-apa yang namanya kenduri, selamatan, bahkan sesajen. Walaupun sesajen ini agak riskan ya, karena ketika seorang berbicara sesajen biasanya itu berkaitan dengan penunggu. Ada kepercayaan yang namanya penunggu itulah yang nanti akan memberikan manfaat atau madorot, nah itu yang berbahaya. Tapi kalau masih berupa selamatan, kenduri, mandi kembang dan lain sebagainya itu nggak apa-apa menurut saya. Karena memang itu hanya diyakini sebagai sarana yang memberikan keselamatan dari bala, itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu nggak masalah. Oke, saya hanya akan memberikan 2. Jadi silahkan Anda membuat hal yang sama seperti yang saya lakukan. Ya. Anda untuk kali ini masalah yang seperti ini. Anda buat judulnya seperti ini. Telaah akidah. Judulnya apa, masalahnya apa. Seperti ini. Anda kirim ini di WA group. Lalu penjelasan mengenai latar belakang, mengenai masalah dan juga analisanya Anda kirimkan dengan pesan suara atau voice note di WA group juga. Jadi Anda beri judul, ya, misalnya apa? Anda mengkaji mengenai tradisi apa, tradisi nyadran misalnya, atau mengkaji mengenai perilaku orang-orang, misalnya perilaku orang-orang dengan budaya bagaimana, dengan apa, terserah. Dulu karena Anda sudah pernah membuat satu tugas kan, membuat satu tugas akidah, Anda mau mengkaji itu juga nggak apa-apa, Anda kaitkan itu. Tapi sekarang Anda gunakan voice note atau pesan suara untuk menjelaskan latar belakangnya, masalahnya, dan juga analisa atau tadabbur Anda pribadi seperti apa. Anda mau kasih dalil juga boleh. Kalau Anda punya dalil berkenaan dengan akidahnya, boleh Al-Quran baik hadis maupun hadis. Walaupun ya dalil tersebut bukan sebagai penunjuk hukum, itu hanya sebagai dasar atau sebagai penguat dari argumentasi Anda. Karena di sini kita lagi-lagi bukan ijtihad, tapi di sini kita tadabbur untuk sharing mengenai pendapat kita tentang masalah-masalah berkenaan dengan akidah Islamiyah. Oke, saya ulangi ya. Silakan Anda buat sebuah masalah di mana masalah ini berkaitan dengan masalah akidah. Anda kirimkan di WA group, Anda kasih nama. Lalu nggak usah pakai Microsoft Word, diketik di WA aja. Nggak usah pakai Microsoft Word, diketik di WA tentang masalah yang Anda kaji. Lalu Anda jelaskan latar belakang masalahnya sama analisanya dengan voice note atau pesan suara. Nanti akan langsung saya komentari. Nanti saya juga kalau ada yang perlu diperbaiki nanti akan saya minta Anda untuk memperbaiki dan seterusnya. Nanti saya komentari. Kalau memang mencukupi waktunya nanti semua akan saya komentari. Saya kira itu untuk pertemuan kali ini. Pertemuan kali ini nggak ada absensi di Google Form. Cukup Anda mengirimkan tugas di WA Group, masalah dan juga analisa latar belakang masalah, analisa pribadinya dengan menggunakan pesan suara untuk yang ini. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.